Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyaraitu sholati utawi pira-pira syarat salat. Qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing. Fiha ing dalem salat. Iku khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Di sini ada 5 syarat. Thaharatul awdhu'i suci iku sucine pira-pira anggota. Minal hadasi saking hadas, wan najasi lan najis. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sholat, yaitu suci anggota badan dari najis dan dari hadas. Jadi ketika seseorang itu akan melaksanakan sholat, itu harus suci dari hadas. Hadas di sini ya otomatis hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi termasuk kemarin itu apa saja? Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian menyentuh kemaluan, kemudian bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, dan seterusnya. Itu di pembahasan kemarin sudah. Kemudian suci dari najis. Najis kemarin ada najis mukhafafa, najis mutawasito, dan najis mughalladh. Jadi harus suci dari 2 hal itu, yaitu hadas dan najis. Wasatrul aurati lan kaping pindhone iku nutupi aurat bilibasin kelawan penganggo tohirin kang suci. Nah, syarat yang kedua itu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, terus aurat itu apa? Itu aurat itu sesuatu yang wajib ditutupi. Kemudian otomatis kalau berbicara tentang aurat, itu antara aurat laki-laki dan aurat perempuan itu beda. Karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki itu baina surati warubati. Jadi aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Jadi misalkan kalau sholat pusatnya ke bawah sampai lutut ditutupi, otomatis sudah boleh. Wal wukufu lan kaping telune iku manggon alam makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Kemudian syarat yang ketiga itu tempatnya. Jadi posisi sholat itu tempatnya harus suci. Jadi berdiri pada tempat yang suci. Dan terus suci dari najis tadi. Jadi tempatnya nggak boleh dinajis. Kandang ayam dipakai sholat, nah nggak boleh.
Jadi harus di tempat yang suci. Makanya kamar mandi nggak boleh dipakai untuk sholat. Pokoknya tempatnya harus suci. Wal ilmu lan kaping papate iku ngaweruhi bidkhulul waqti kelawan manjingi waktu. Nah, kemudian syarat keempat itu mengetahui waktunya sholat. Jadi waktunya sholat itu kapan tahu. Makanya pelajaran kemarin itu dijelaskan waktunya sholat duhur itu apa, kapan, waktunya sholat asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan. Itu harus tahu. Jadi pas, karena apa? Karena tadi kalau misalkan nggak tahu waktu, padahal ini siang hari, mestinya waktunya sholat duhur malah sholat asar, misalnya seperti itu sholatnya ya tidak sah. Waktunya sholat duhur dipakai sholat asar. Jadi makanya harus mengetahui waktunya sholat. Wastiqbalul kiblati lan kaping 5 iku madhep kiblat. Nah, kemudian syarat yang kelima itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu kalau di Indonesia yo arah barat, cuma agak serong ke arah utara. Wa juzu lan wenang ngopo tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Fi syiddatil khaufi suwiji iku ing dalem bangete wedi. Wa fi nafilati lan kaping pindhone iku ing dalem salat sunnah. Bisafari ing dalem lelungan ala rohilati ing atase tumpakan. Kemudian boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat itu hanya dalam dua hal. Yang pertama fi syiddatil khaufi, karena takutnya banget takutnya, karena banyak banget takutnya. Fisitatul khaufi itu maksudnya begini, makanya ada dinamakan sholat khauf itu misalkan di tengah-tengah berkecamuknya perang, otomatis orang sholat ketika itu ya harus kan tetap sholat, tapi sholatnya beda. Jadi hanya ketika takbiratul ihram saja itu menghadap kiblat kemudian lanjut. Jadi sak kenanya, cara sholatnya itu sak kenanya. Misalkan kok sambil perang ngangkat pedang itu sak kenanya. Ketika ada kesempatan ruku, ketika ada kesempatan sujud. Tuh. Seperti itu. Makanya ada beberapa cara. Kalau misalkan dulu ada musuh dari arah barat, orang yang sholat itu dibagi dua baris. Itu ada tata caranya di situ. Kemudian kalau dua baris itu, yang baris pertama ikut sujud, yang di belakang berdiri, gantian seperti itu sholatnya. Kemudian cuma 2 rakaat, yang lainnya menyempurnakan sendiri-sendiri. Itu biasanya seperti itu. Itu sholat khauf. Nah, sholat seperti itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Kalau misalkan musuhnya kebetulan ada di arah timur, kalau di Indonesia misalkan, itu boleh menghadap ke timur karena sambil berperang. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat itu sholat
sholat sunnah dalam perjalanan. Maksud sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Jadi kalau dulu kendaraannya kan kuda, unta, dan lain sebagainya, itu ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat, kemudian selanjutnya dilanjutkan sambil menunggang unta atau kuda atau lain sebagainya. Nah, kalau sekarang yes, dalam kendaraan itu, tapi biasanya jarang seperti itu. Karena apa? Karena jangkauan kendaraan kan cepat sekarang. Mau pergi kemana itu, misalkan dari pagi sampai siang hari jelas ya capek, akhirnya otomatis berhenti mungkin untuk makan siang atau apa, atau minum kopi, otomatis cari tempat warung kopi yang ada musolahnya, biasanya kan seperti itu, atau berhenti di masjid untuk sholat kemudian cari warung. Makanya nggak sampai kejadian sholat di atas kendaraan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.